Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Menpora wanti-wanti Asian Games. Disandingkan dengan Enzo Fernandez, Mark Locke angkat suara. Media Malaysia sebut Timnas rugi. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan di FIFA Matchday Juni ini. Pertama, skuad Garuda akan berhadapan dengan Palestina di GBT Surabaya pada 14 Juni. Kemudian laga kedua, skuad Garuda akan menghadapi Argentina di SUGBK Jakarta pada 19 Juni. Dalam hal ini, Arya Sundelingga menyebut ada bonus yang menanti Timnas Indonesia, yakni jika mampu mengejutkan Timnas Argentina di FIFA Matchday nanti. Namun, Arya enggan menerangkan perihal bonus itu lebih lanjut. Untuk itu, dia meminta seluruh anak asuh Sintayong untuk tenang dan fokus menghadapi pertandingan nanti. Piala AFF U23 2023 akan segera bergulir dan Thailand ditunjuk sebagai tuan rumah. Setelah hanya meraih medali perak di SEA Games 2023 karena ditumbangkan Timnas Indonesia, pelatih bernama Isara Sritaro pesimis untuk menjadi juara. Sebab Thailand tidak akan diperkuat oleh pemain terbaiknya. Artinya dengan ini, regenerasi pemain Thailand mengalami masalah. Hal ini pun bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia U23 untuk juara di Piala AFF U23 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ikut hadir dalam acara pelantikan kepengurusan PSSI periode 2023-2027. Pada kesempatan tersebut, Dito pun mulai mewanti-wanti persiapan Timnas Indonesia di ajang Asian Games 2022. Pasalnya, Dito memandang saat ini kepercayaan publik terhadap PSSI sedang meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari pencapaian Timnas Indonesia U22 yang berhasil meraih medali emas di SEA Games Kamboja lalu. Rival Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023, Jepang, sudah ancang-ancang untuk mempersiapkan tim menuju FIFA Matchday Juni nanti. Bahkan Jepang sudah mengundang dua lawan tangguh untuk FIFA Matchday, adalah Peru dan El Salvador. Timnas Jepang bakal menantang El Salvador terlebih dahulu pada 15 Juni, sebelum akhirnya Timnas Jepang bakal menantang Peru pada 20 Juni di Stadion Toyota Tokyo. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu pun bahkan sudah memanggil nama-nama lengkap yang bakal memperkuat tim Samurai Biru. Diketahui 21 dari 23 pemain yang dipanggil Hajime Moriyasu tampil di liga-liga top Eropa. Laga ini sendiri bakal jadi persiapan Jepang sebelum berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Belum lama ini, Sintayong mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait masa depannya di Timnas Indonesia. Ia memberikan isyarat bahwa Piala Asia 2023 menjadi tugas terakhirnya. Kontrak Sintayong juga disebut tidak akan diperpanjang karena PSSI belum lama ini menjalin kerjasama dengan Jepang. Kabar itu pun langsung mendapatkan sorotan dari media Malaysia. Indonesia sendiri disebut akan mengalami kerugian besar jika ditinggalkan oleh pelatih Sintayong. Media Malaysia pun bertanya-tanya apakah selanjutnya skuad Garuda bakal ditangani pelatih asal negeri Matahari Terbit. Setelah Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia, pelatih timnas Sintayong pernah berjanji akan membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Adapun kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diketahui akan mulai digelar pada Oktober mendatang. Namun, janji Sin tersebut kini menjadi pertanyaan besar publik. Pasalnya belum lama ini dia telah mengisyaratkan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Piala Asia 2023 pun disebut menjadi turnamen terakhirnya bersama skuad Garuda nanti. Mengingat kontrak Sintayong secara tertulis akan habis pada Desember mendatang. Meski demikian, Sin pun bertekad untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia 2023. Liga 1 2023-2024 memberlakukan kuota pemain asing 5+1, yakni 5 orang dengan kewarganegaraan bebas, sementara 1 wajib dari Asia Tenggara. Jumlah itu bertambah dari musim 2022-2023, yakni 4 dengan 3 bebas dan 1 Asia. Dalam hal ini, Ferry Paulus mengatakan kompetisi di Indonesia memang harus beradaptasi dengan regulasi di Asia. Hal itu pun akan mendorong kualitas kompetisi kasta teratas di tanah air dengan kehadiran para pemain sangat berpengalaman.
Maka dari itu, optimisme Liga 1 2023-2024 bisa naik kelas dari segi kualitas. Di mana naik kelasnya Liga 1 akan berdampak ranking kompetisi di Asia Tenggara menjadi lebih baik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga tidak mau naturalisasi pemain dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya pemain keturunan atau legion asing yang hendak dinaturalisasi haruslah yang terbaik. Hal ini menyusul tambahan amunisi dua pemain keturunan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi pemain yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Namun Arya tidak mau mengungkap siapa pemain yang dimaksud. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat merupakan sosok yang sangat diandalkan saat ini di skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bahkan punya alasan khusus mempercayai mantan bek timnas Spanyol U21 itu selain karena faktor skill. Sintayong memandang bahwa Jordi Amat memiliki karakter yang sangat baik. Jordi Amat dinilai sangat bertanggung jawab dan peduli kepada pemain lainnya. Selain itu, Sintayong menyebut Jordi Amat sebagai sosok yang sangat dihormati. Hal itu tidak terlepas dari gelar Jordi Amat yang termasuk dalam silsilah darah biru di Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mark Locke akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia menghadapi timnas Argentina di FIFA Matchday mendatang. Yang menarik, pemain Persib Bandung tersebut disandingkan dengan Enzo Fernandez oleh akun Instagram @FIFA_World_Cup. Sebagai gelandang Persib Bandung, Mark Locke pun mengaku bahwa menghadapi Argentina dengan kehadiran sang mega bintang Lionel Messi adalah sebuah impian baginya. Tidak hanya bagi dirinya secara individu, pertandingan melawan Argentina juga memiliki arti penting bagi Indonesia. Menurut Locke, banyak hal yang dapat dipelajari dari pertandingan tersebut. Mudah-mudahan kita dapat belajar banyak, penting bagi kita untuk bisa menikmati dan bisa belajar. Itu hal penting bagi sepak bola Indonesia. Ini menjadi ujian yang bagus untuk memperlihatkan kepada dunia bagaimana permainan tim. Apakah kami layak untuk bertanding dan menunjukkan level kami? Jadi ini akan jadi ujian bagus bagi kami dan mencari pengalaman dari pertandingan ini. Jelas Mark Locke.